Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri perkuliahan sejarah pemikiran Islam Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita membahas jejak-jejak ajaran Salafi Wahabi di Nusantara. Kita mulai dengan apa itu ajaran Wahabi secara sekilas saja. Artinya sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin menyampaikan, harus segera saya sampaikan bahwa kalau ada yang ingin mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan ajaran Wahabi Salafi ini, silakan untuk membahasnya. Juga terkait dengan nanti kita akan membahas tentang perang Padri, yang ingin lebih tahu secara detail, silakan untuk mempelajarinya lebih mendalam lagi. Pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan hal-hal tersebut secara sekilas saja. Nah, ajaran Wahabi ini biasanya dinisbahkan kepada dua kelompok. Nah, ini Anda akan mendapatkan permasalahan ini ketika ada orang yang melakukan kritik terhadap ajaran Wahabi. Biasanya mereka akan mengatakan, Anda yang maksud dengan Wahabi itu yang mana gitu. Nah, ini yang pertama adalah ajaran Abdul Wahab bin Rustum, sekte pecahan kelompok Ibadiyah yang disebut-sebut berpaham Khawarij. Ajaran ini sudah berkembang di Afrika Utara sejak abad ke-2 Hijriah. Jadi di masa-masa awal-awal Islam, tahun 900 atau tahun 1000 dari kalau Masehinya sekitar tahun 900 atau tahun 1000. Sudah ada yang namanya ajaran pecahan dari kelompok Ibadiyah berpaham Khawarij, diajarkan oleh Abdul Wahab bin Rustum. Ini disebut sebagai ajaran Wahabi. Nah, Wahabi juga biasanya juga dinisbahkan kepada sebuah sekte yang berkembang di Arab Saudi dan dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, lahir tahun 1703. Wahabi kelompok pertama bisa disebut sudah punah, sudah tidak ada lagi jejaknya, sedangkan Wahabi kelompok kedua sampai sekarang masih eksis. Nah, ini Wahabi kelompok kedua ini cenderung tidak suka disebut sebagai kelompok Wahabi. Kita di sini menyebutnya sebagai Salafi Wahabi saja. Karena memang sudah terlanjur tersebar juga yang stigma bahwa kelompok ini disebut sebagai kelompok Wahabi. Stigma Wahabi ini cenderung negatif, dan untuk itu mereka merasa lebih nyaman disebut sebagai kelompok Salafi. Sebagian lagi mengatakan bahwa kelompok mereka itu adalah kelompok Muwahhidun. Nama Salafi diambil dari istilah untuk 3 generasi pertama dari umat Islam, yaitu Rasulullah, generasi Rasulullah dan para sahabatnya, dan 2 generasi berikut setelah mereka itu yang disebut dengan generasi Tabi'in dan generasi Tabi'ut Tabi'in. Dan mereka menyebut ketiga generasi itu sebagai generasi panutan, generasi salafus soleh. Prinsip ini berasal dari hadis Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang sesudahnya, dan kemudian yang sesudahnya. Ciri utama ajaran Wahabi adalah puritanisme, pure gitu ya, berasal kata-kata pure, yaitu murni atau pemurnian. Maksudnya mereka meyakini bahwa ajaran Islam di saat itu dan juga sepanjang masa itu selalu dihadapkan kepada ancaman adanya pengotoran, dikotori oleh hal-hal yang sifatnya bid'ah, dan untuk memurnikannya lagi umat Islam wajib kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku sehari-hari umat harus kembali mencontoh apa yang telah ditunjukkan oleh salafus soleh. Ini kata-kata salafus soleh itu sangat terkenal sebagai kata kunci bagi kalangan mereka. Salafus soleh itu artinya adalah orang-orang yang soleh dari generasi terdahulu. As-salaf artinya generasi terdahulu, dan soleh artinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Wahabi menetapkan parameter terkait dengan apa yang disebut sebagai kesesatan atau bid'ah, yaitu berdoa. Sesat dan bid'ah ini beda ya artinya, tapi kita samakan saja lah. Bid'ah artinya mengada-adakan yang baru gitu, membuat hal yang baru dalam agama, dan itu sebagai kesesatan juga. Nah, itu diantaranya adalah berdoa kepada makam, juga memuliakan tempat suci, memuliakan orang-orang suci. Jadi perilaku seperti berziarah, bertawasul kepada para wali, bahkan kepada Rasulullah SAW itu disebut oleh mereka sebagai
kesesatan yang harus diluruskan. Maka dengan demikian pandangan dan praktik tasawuf juga itu dianggap sebagai hal yang bid'ah oleh orang Salafi Wahabi ini. Wahabi juga meyakini bahwa sumber dari munculnya perilaku musyrik dan bid'ah itu adalah budaya lokal yang mencampuri ajaran-ajaran Islam. Mereka percaya bahwa bid'ah itu dihasilkan dari adopsi budaya lokal. Budaya lokalnya terpengaruh oleh apa? Bisa sangat mungkin budaya lokalnya itu adalah budaya yang dulu sebelumnya ditancapkan oleh agama yang lain yang pernah ada di masyarakat tersebut, ya. Itu mereka percaya bahwa bid'ah itu hasil dari adopsi, jadi terlalu mudahnya, terlalu toleran terhadap budaya lokal. Nah, mereka percaya bahwa awalnya para pendakwah Islam itu dalam rangka menarik hati para mu'alaf, orang-orang yang baru ketika berdakwah, mereka mengadopsi budaya lokal. Nah, ini di satu sisi perpaduan antara Islam dan adat budaya lokal ini secara signifikan itu membantu proses konversi, proses pengislaman, konversi ke dalam agama Islam, dan membuat agama Islam itu dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Jadi orang merasa lebih nyaman karena kok sama saja gitu antara apa yang sudah pernah ada, perilaku mereka sehari-hari dengan Islam. Mereka kasih aja ruhnya dengan ruh Islam. Ini sudah pernah kita bahas ya pada saat kita membahas Wali Songo. Itu yang dilakukan oleh para Wali Songo gitu kan ya. Akan tetapi menurut orang-orang Salafi Wahabi, di sisi lain Islam yang muncul dan menjadi budaya adalah Islam yang sudah tidak lagi murni. Ada bukunya di sini, bisa diakses, bisa dibaca ya, bahwa Sufi itu adalah hal yang sesat. Dan Sufi itu adalah tasawuf itu adalah ajaran Buddha. Nah, prinsip lainnya dari faham Salafi Wahabi adalah sangat sempitnya wilayah keimanan, sehingga segala perilaku sangat mudah masuk ke dalam kategori syirik, kufur, murtad, dan bid'ah. Salafi Wahabi cenderung mengedepankan kewaspadaan atas segala hal baru dalam urusan agama, dan ketika dirasa bahwa tak ada dasar hukumnya dari Al-Quran dan hadis, perbuatan tersebut dihukumi sebagai bid'ah dan pelakunya keluar dari status muslim. Anda bukan muslim lagi kalau melakukan hal-hal seperti itu. Salafi Wahabi juga cenderung menerapkan cara-cara simpel dalam mengambil kesimpulan hukum, yaitu langsung kepada teks Al-Quran dan hadis. Nah, bagi kelompok ini, Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum langsung yang sederhana, serta pasti memberikan jawaban atas setiap situasi yang terjadi sepanjang masa. Jadi apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, lihat apa dan kemudian cari di dalam Al-Quran dan hadis. Pasti ketemu, kata mereka. Simpel sebenarnya beragama itu. Nah, ini kan cara beragama yang simpel ini di satu sisi memang menarik minat orang-orang, sehingga dalam beragama itu mereka cenderung mudah saja karena gampang sekali kan mempraktekkan agama ini. Lihat aja gitu di dalam Quran dan Sunnah. Nah, sementara kalau di sisi lain kebanyakan dari para ulama kita mengatakan bahwa mengambil kesimpulan hukum itu tidak sesimpel merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Karena apa? Gitu kan, nanti harus melihat, karena yang namanya Quran itu ada yang muhkamat, ada yang disebutkan mutasyabihat misalnya, atau di dalam hadis juga ada yang derajatnya berbeda-beda. Ada yang mutawatir, ada yang sekedar hadis ahad, ada yang mursal, dan beberapa istilah-istilah di dalam hadis. Sehingga hadis-hadis itu bisa jadi berbeda-beda. Kalau Al-Quran ada yang nasih, mansuh, gitu. Yang itu, dan untuk bisa melakukan menarik kesimpulan hukum itu harus belajar ilmu usul. Usul itu ilmu yang di sananya ada logika atau ketentuan-ketentuan umum yang mendasari munculnya beberapa hukum fikih tertentu, sehingga itu harus dikuasai dulu sebelum kita dengan mudahnya mengambil kesimpulan hukum. Nah, jadi di sini kalau orang Wahabi itu, bahkan orang-orang yang biasa pun bisa langsung membuat kesimpulan hukum karena langsung ada shortcutnya, langsung melakukan bypass langsung kepada ayat Al-Quran ataupun kepada hadis. Sementara kalau sebagian besar kaum muslimin menyerahkan upaya untuk mengambil kesimpulan hukum itu kepada para ulama. Nah, kita sekarang masuk ke sejarahnya.
Ini ada salah ini ya, salah tulis, nggak ada kata mereka nya di sini. Ini sejarah Salafi Wahabi masuk ke Nusantara itu, penyebaran aliran Wahabi atau Salafi ke wilayah Nusantara dibawa oleh para haji yang baru pulang menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Salah satunya melalui kaum Padri di Minangkabau yang dikembangkan oleh 3 tokoh, namanya itu Haji Miskin dari Luhak Agam, Haji Abdurrahman dari Piobang, disebut Haji Piobang juga, dan Haji Muhammad Arif dari Sumanik, sehingga disebut juga Haji Sumanik. Sumanik itu daerah Batu Sangkar. Ketiganya menunaikan ibadah haji pada tahun 1803. Ini catat, ini tolong perhatikan tahun ini karena nanti kita akan sebut lagi tahun ini. Tahun 1803 ini adalah titik yang sangat krusial dalam sejarah Islam di Nusantara dan juga nanti akan terhubung dengan apa yang terjadi di Jazirah Arab tahun 1803. Nah, saat itu 1803 ketika ketiga haji ini pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, saat itu Mekah sedang dikuasai oleh kelompok Wahabi. Nah, sepulangnya dari Mekah, ketiganya menyebarkan ajaran Wahabi tersebut. Jadi mereka pergi haji tidak sebagai orang Wahabi, tapi ketika datang ke sana, ke Mekah, ternyata yang berkuasanya adalah Wahabi, dan mereka diskusi, mungkin ngobrol dengan orang Wahabi, dan mereka mendapatkan pencerahan dalam tanda kutip terkait dengan Islam yang benar. Dan ketika pulang, mereka menyebarkan ajaran Wahabi itu. Sebagaimana dicontohkan oleh kaum Wahabi di Mekah, ketiganya juga memiliki prinsip bahwa perubahan total dalam masyarakat Minangkabau yang dalam anggapan mereka itu tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dilakukan melalui kekuatan fisik. Untuk itu mereka perlu pasukan dan mereka menamakannya sebagai kaum Padri yang bermakna kelompok agamawan. Maka terjadilah bentrokan fisik di antara kaum Padri melawan masyarakat lokal yang dikenal dengan nama kaum adat. Jadi ada bentrokan fisik di antara mereka. Apakah zaman sekarang hal-hal semacam itu muncul? Ya, bisa jadi gitu. Anda akan bisa melihat ada orang yang secara strict memaknai hadis ini ya. Hadis ya, man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jadi yang pertama kali prioritasnya adalah dengan tangan. Fa'ilam yastati, jika enggak mampu, fabilisani, maka ubahlahnya dengan kata-kata. Baru kalau tangan enggak mampu, ya udah paling enggak ngomong lah gitu kan ya. Fa'ilam yastati, kalau enggak mampu juga fabiqalbi, cukuplah dengan hati saja. Hati menyatakan penentangan terhadap kemungkaran tersebut. Tapi yang biqalbih ini adalah wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang terlemah. Nah, berdasarkan kepada hadis ini yang dimaknai secara strict, secara kaku kurang lebih, maka hadis ini menunjukkan bahwa apa yang harus kita lakukan ketika melihat kemungkaran, ya ubah dengan tangan, dengan kekuatan. Sweeping, lakukan sweeping. Rusak, pukul, kurang lebih seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ini. Nah, menariknya ini saya tadi menandai tahun 1803. Sejarah mencatat bahwa di tahun 1803 di kawasan Timur Tengah, Mekah dan Madinah baru saja dikuasai oleh kaum Wahabi ya. Dan mereka juga di Mekahnya itu, di Mekah dan Madinah menghancurkan makam keluarga dan sahabat Rasulullah yang ada di Jannatul Ma'la yang ada di Mekah dan yang ada di Jannatul Baqi di Madinah. Jadi penghancuran pertama kali situs-situs peninggalan zaman Rasulullah dan para sahabat yang tadinya di sana banyak sekali makam-makam, menunjukkan mana gitu makam keluarga Rasulullah ya, makam Sayyidah Aminah gitu kan ya. Dan juga makam-makam di itu Sayyidah Aminah itu di makam yang ada di Jannatul Ma'la yang ada di Mekah, dan juga yang di Madinah yang sangat banyak di Jannatul Baqi ya, para sahabat itu ada dimakamkan. A'immah dari Syiah juga ada di sana ya, ada Imam Hasan, kemudian juga ada Imam Baqir, ada Imam Zainal Abidin, Imam Baqir dan Imam Ja'far Shadiq itu juga dimakamkan di Jannatul Baqi. Nah, itu dihancurkan. Dan sebelum menguasai Mekah dan Madinah, kaum Wahabi yang berasal dari Najd ya, jadi Mekah itu termasuk kawasan Hijaz
yang belakangan baru dikuasainya. Terlebih dahulu kaum Wahabi itu melakukan ekspansi dan melakukan penghancuran. Apa yang dihancurkan? Itu makam Imam Ali di Najaf dan Imam Hussein di Karbala. Dan itu dilakukan pada tahun 1801 dan 1802. Jadi mereka mengerahkan pasukan ke kawasan-kawasan tersebut dan menghancurkan makam orang-orang Syiah, makam para imam Syiah. Dan setelah berhasil, sukses, mereka balik lagi ke kawasan Jazirah Arab dan langsung menguasai Mekah dan Madinah. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan makam-makam tersebut. Nah, perang Padri itu berlangsung pada tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung. Hasilnya Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dan kerajaan Pagaruyung dikuasai oleh kaum Padri. Di saat salah seorang kerabat kerajaan bernama Tangkal Alam Bagagar kemudian menyatakan diri sebagai penguasa sementara kerajaan Pagaruyung. Tahun 1821, Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Tangkal Alam Bagagar untuk merebut kembali kerajaan Pagaruyung, dan tawaran ini diterima oleh Sultan Tangkal. Jadi dia yang sudah menyatakan diri sebagai sultan sementara menerima tawaran Belanda itu. Maka pecahlah perang Padri II yang berlangsung sekitar tahun 1822. Hasilnya Belanda bersama sisa-sisa pasukan Pagaruyung atau kaum adat berhasil memukul mundur kaum Padri. Sejak saat itulah Belanda mulai menancapkan penjajahannya atas tanah Minangkabau. Pada tahun 1833, kaum adat dan kaum Padri melakukan kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah, yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah. Ini adalah semacam moto atau semacam moto yang sampai sekarang dikenal atau dianut oleh masyarakat Minangkabau. Artinya adalah adat berdasarkan agama berdasarkan kitabullah. Maknanya adat dihormati dan adat harus dikawal oleh hukum syariah berdasarkan Al-Quran. Nah, ini di Arab Saudi sendiri sebenarnya apa yang terjadi dengan gerakan Wahabi? Gerakan Wahabi sudah lama ditumpas oleh tentara gabungan Turki Ottoman dan Mesir tahun 1818. Jadi Wahabi itu yang pertama kali menguasai Mekah dan Madinah dan langsung melakukan penghancuran terhadap situs-situs peninggalan kaum muslimin itu hanya berkuasa selama 15 tahun. Karena saat itu Turki Ottoman dan Mesir bergabung dan memukul mundur orang-orang Wahabi. Orang-orang Minang yang pergi haji di saat itu mulai tahun 1818 dan seterusnya itu mendapati bahwa ajaran Wahabi sudah resmi dilarang dan para pengikutnya disebut kriminal dan dihukum, sehingga mereka pulang ke Minang pun mengatakan di sananya juga sudah lumpuh, sudah tidak ada lagi yang namanya Wahabi. Nah, mulai tahun 1833 kaum adat dan kaum Padri bersatu padu melawan Belanda di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Setelah berkali-kali saling mengalahkan, Perang Padri III berakhir dengan ditawannya Imam Bonjol tahun 1837. Imam Bonjol lalu dibuang ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon, lalu ke Lota, Minahasa, dan wafat di sana pada tahun 1864. Jadi Imam Bonjol itu mengalami masa pembuangan selama 27 tahun. Dan ini yang terakhir, yang terpenting, yang sangat penting di sini untuk dipahami bahwa selama menjalani masa pembuangannya itu Imam Bonjol menuliskan memoir atau catatan perenungan terhadap perjalanan hidupnya, juga nasib rakyat Minangkabau. Meskipun di satu sisi Imam Bonjol itu memuji spirit perjuangan kaum Wahabi, tapi beliau juga menuliskan juga kritikan dan penyesalannya atas tindakan kaum Wahabi yang bersikap keras dan kejam terhadap saudara-saudara sebangsa dan seagama, yang kemudian melemahkan persatuan hingga mengundang penjajah ke kawasan Minangkabau. Ini kitabnya ada dan sudah diterjemahkan. Jadi kalau ada yang mau membaca silahkan. Di dalamnya juga ada catatan memoir seperti yang tadi saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.